Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada Ibu Yuli selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Kajian PAUD dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari mereview 6 jurnal dengan tema proses pembelajaran dan permasalahan di PAUD pada anak, orang tua, guru, dan calon pendidik dalam belajar dan mengajar di masa pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Tri Yatimatul Khairunisa, yang kedua Isnaini Nur Hasanah, dan yang ketiga Nur Aini. Hasil review jurnal 1 dan 2 disebutkan bahwa proses pembelajaran adaptif selama pandemi COVID-19 di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh dibagi menjadi 2 proses pembelajaran. Yang pertama yaitu proses pembelajaran secara online atau daring, dan yang kedua yaitu proses pembelajaran secara offline. Bentuk kegiatan pembelajaran online yang dilakukan oleh siswa dan guru yaitu melalui platform alat untuk menyampaikan pembelajaran. Platform yang digunakan yaitu grup WhatsApp dan media telepon. Sedangkan sistem pembelajaran secara offline dilakukan dengan meminta orang tua datang secara bergiliran ke sekolah untuk mengambil buku atau bahan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru, agar siswanya tetap dapat belajar di rumah dengan bantuan dan dampingan dari orang tua. Kemudian juga terdapat kendala yang dihadapi oleh pendidik PAUD dalam melaksanakan pembelajaran online, yaitu kendala komunikasi antara pendidik, orang tua, dan peserta didik, pembatasan biaya dan teknologi yang digunakan, serta regulasi dalam metode pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Kemudian juga terdapat kendala orang tua, antara lain kendala penguasaan materi, minat anak yang semakin meningkat, kondisi pengoperasian gadget, kendala jaringan internet, dan kendala waktu yang orang tua tidak bisa mendampingi anaknya selama pembelajaran online. Jurnal 3 dan 4. Kebijakan pembelajaran online pada PAUD saat pandemi COVID-19 cukup efektif dan dipahami oleh guru. Namun, pada pembelajaran online yang dilakukan oleh guru belum efektif. Masih terdapat hambatan dalam pembelajaran di PAUD seperti kemampuan guru, orang tua, ekonomi, sarana prasarana, dan kendala pedagogik. Mahasiswa calon guru dalam praktik belajar dan mengajar di masa pandemi secara online dapat berjalan lancar dengan melibatkan orang tua atau keluarga anak. Adanya pengajaran secara online membuat mahasiswa calon guru memiliki kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, sehingga peran mahasiswa calon guru sangat penting untuk tetap membantu anak usia dini merasa nyaman saat belajar di masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan secara virtual, memberikan kegiatan belajar, dan melakukan komunikasi dengan baik dengan anak. Jurnal 5 dan 6. Tekanan pada orang tua, di mana ketika pandemi didorong untuk homeschooling dan tidak banyak yang mengerti instruksi sekolah, sehingga merasa kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab, memotivasi anak, mengakses materi online, dan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Masalah lagi untuk anak usia dini ada dalam perkembangan sosial dan emosionalnya, yang mana telah kehilangan interaksi literatur dengan kelompok sebayanya. Tantangan untuk para guru yang mengharuskan membuat konten yang menarik untuk pembelajaran anak dan memperhatikan bahwa setiap anak tetap berada di layar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudari Priyatimatul Hairunisa. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari keenam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran anak usia dini di masa pandemi masih memiliki beberapa kendala, seperti kurangnya kemampuan pendidik atau guru dalam menyelenggarakan model pembelajaran online, kurangnya komunikasi dan interaksi antara anak dengan guru, orang tua yang kurang paham mengenai teknologi, serta sebagian orang tua tidak dapat mendampingi anaknya secara langsung karena tuntutan pekerjaannya. Selain itu, anak juga memiliki kendala dalam pertumbuhan sosial dan emosionalnya, karena guru tidak dapat berinteraksi secara langsung. Di sisi lain, juga terdapat dampak positif dari adanya pembelajaran secara online. Dapat membuat pendidik atau mahasiswa calon pendidik memiliki inovasi dan kreativitas untuk membuat sebuah pembelajaran yang menarik untuk anak. Tenaga pendidik dapat mengambil dampak positifnya dari keterbatasan pengajaran secara online dengan terus meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyiapkan di masa yang akan mendatang nantinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.